melebihi kesejahteraan di dapil saya di Madura. Namun kita tetap seperjuangan karena kita bersepakat bahwa di Komisi 5 ini adalah komitmen kita sama sebagai fraksi Komisi 5. Jadi tetap saling membantu, saling mendorong antar sahabat. Kalau sumama di Madura kurang, maka boleh minta ke daerah dapil yang lain. Mungkin kira-kira begitu. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga Saudara Menteri PUPR beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat, bisa masih bertatap muka di forum ini di dalam hak dan kewajiban konstitusi kita bersama-sama. Untuk selanjutnya kami juga ingin mengapresiasi kepada Saudara Menteri PUPR beserta jajarannya terkait dengan program padat karya yang kami rasakan merupakan salah satu sedikit obat untuk memberikan solusi terkait dengan dampak ekonomi terkait dengan pandemi COVID-19 dan hal lain-lain, terutama kita juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada sahabat-sahabat kita, baik itu yang mendapatkan bencana alam ataupun sahabat kita yang dua orang ini, yang Saudara Gatot Sujito almarhum dan Saudara Bambang yang dari fraksi PDI, ini sama-sama almarhum kena pandemi COVID dan mudah-mudahan beliau mendapatkan husnul khotimah, amin, Allahumma amin. Saudara Menteri yang saya hormati dan sahabat-sahabat ketua beserta anggota, terkait dengan program-program yang ada di dapil saya yang ada di tahun 2021 ini, ada berapa yang mungkin saya kritisi dan saya juga secara bilisan telepon kepada Dirjen SDA terkait hasil kunspik kita. Hasil kunspik kita pada waktu kita hadir di Madura ya, di bawah komando waktu itu Wakil Ketua Ibu Nur Hayati, kita berjanji dan kita menyepakati hasil kunspik itu kita mendapatkan beberapa program, terutama solusi terkait musibah tiap tahun orang Madura. Kalau Kalimantan Selatan, Mas Rifki, itu mungkin ada musibah yang luar biasa kemarin. Kalau kami rasakan tiap tahun musibah yang ada di Madura ini, Pak. Jadi kalau ini musim kemarau kita musibah kekeringan sehingga kita juga tidak mendapatkan sumber air bersih, apalagi untuk mandi, kadang untuk minum kita tidak mendapatkan sumber air bersih itu. Terus kalau di masa penghujan, kita juga mendapatkan musibah tahunan juga. Kalau dulu di Kabupaten Sampang, hanya Kabupaten Sampang, dan alhamdulillah pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah menangani itu. Ada program kegiatan untuk Kali Kemuning. Namun sekarang ini semadura wis banjir itu. Mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb tahun kemarin saat ini kita sudah juga mendapatkan musibah banjir. Jangan-jangan ramalan Mama Lauren bahwa Madura akan tenggelam itu juga akan terjadi. Dari itu kami mohon kepada sahabat-sahabat Komisi 5, baik pimpinan dan anggota Komisi 5 dan juga kepada eksekutif melalui Kementerian PUPR untuk seyogyanya membantu kita masyarakat Madura lepas dari musibah tahunan ini. Karena kita, Pak, memang mungkin karena tidak ada anggota Komisi 5 kemarin-kemarin ya, sehingga anggaran di Madura ini tidak signifikan. Namun saya berharap atas kebijaksanaan terutama pimpinan Saudara Ketua Lasarus, kalau ngomong saya internal dengan saya akan bantu terus. Saya harapkan komitmen dari ketua untuk membantu Madura ini sejahtera akan terjadi. Gitu. Untuk yang kedua, karena ini terkait dengan musibah juga menurut saya, di samping musibah alam ada musibah terkait dengan Perpres 112. Pembubaran BPWS ini merupakan musibah bagi masyarakat Madura. Karena 154 miliar yang sedianya 124 miliar itu untuk kepentingan masyarakat Madura, infrastrukturnya. Ini kita juga bingung. Apakah masih bisa diimplementasikan, karena tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan bahwa mantan Kepala BPWS mengirim surat dan beliau juga Menteri PUPR ini kepala harian kalau tidak salah di BPWS. Mudah-mudahan yang 124 miliar ini
tetap tidak dialihkan keluar dari Madura. Karena itu kita sudah bersepakat. Komisi 5 beserta BPWS di forum ini, di ruangan ini bersepakat bahwa kita menyepakati 154 miliar untuk kepentingan masyarakat Madura. Kalau seumpama ini tidak ditoleransi untuk kepentingan Madura, saya berharap tetap untuk kepentingan sahabat-sahabat Komisi 5. Karena artinya di dapil masing-masing gitu. Jangan dialihkan keluar dari Komisi 5. Tapi saya tetap berharap bahwa 124 miliar ini tetap untuk kepentingan Madura. Dan juga saya mohon kepada Bapak Menteri, mohon maaf Ketua, mungkin agak lebih dari 3 menit untuk disampaikan kepada Presiden. Kami melihat sejarah bahwa Madura ini sebetulnya penjajah aja melihat eksistensi Madura ini luar biasa. Perjanjian Linggarjati yang diakui oleh Belanda hanya 3 daerah, Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, kenapa di NKRI ini kita masih belum menurut saya? Padahal penjajah aja mengakui kita. Itu sampaikan kepada Presiden bahwa Madura masih ada, pulaunya belum tenggelam. Nah, dari itu solusi menurut saya punya tawaran. Kalau kemarin itu lahirnya BPWS, adanya Suramadu yang diresmikan oleh Presiden SBY dan diinisiasi oleh Presiden Megawati 2003, waktu itu kita bersepakat bahwa pemerintah pusat negara Republik Indonesia mau melamar Madura. Dengan adanya jembatan Suramadu ini lamaran menurut saya. Kita berhusnudon pada waktu itu, kita akan dinikahi secara resmi. Namun kenyataannya Pak ya, kenyataannya dengan lahirnya Perpres terkait BPWS ini, saya melihat ini bukan pernikahan resmi. Jadi pernikahan siri menurut saya. Karena lahirnya kebijakan pemerintah pusat tidak melalui undang-undang, hanya melalui Perpres. Jadi kalau pernikahan siri secara subjektivitas itu sangat merugikan kepada, mohon maaf kalau saya kata salah, kepada yang istri-istrinya itu. Karena secara subjektif kalau dicerai, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Secara legalitas. Jadi menurut saya begini Pak, saya punya tawaran solusi, sampaikan kepada Presiden, Madura ini dibuatkan kebijakan melalui undang-undang. Apakah itu kawasan ekonomi khusus seperti NTB atau melalui pembentukan Provinsi Madura. Supaya apa? Supaya pernikahan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Madura ini legal, resmi. Kalaupun dicerai akan kita gugat, kita tuntut di pengadilan. Sekarang dengan Perpres 27 terkait BPWS ini kita setelah, mohon maaf, setelah kita dibubarkan apa? Kita bingung. Yang 124 miliar juga bingung, tapi atas kebijaksanaan pimpinan Pak Lazarus, saya mohon 124 miliar itu tidak keluar dari Madura. Mungkin seperti itu pimpinan. Terima kasih, mohon maaf kalau lebih dari 3 menit karena sama dengan Mas Rifki kita mendapatkan musibah yang sangat luar biasa saat ini. Dan tapi kita tetap akan komitmen bahwa fraksi Komisi 5 tetap akan bertahan, bersatu padu, saling bantu membantu. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.